Bintang Cybulski ditemukan pada tahun 60-an. Sejak saat itu, para astronom tertarik dengan susunan kimianya yang unik. Bintang ini diduga mengandung elemen ultralangka, bahkan nyaris mustahil. Dengan menggunakan peralatan khusus di teleskop European Southern Observatory di Chili, para peneliti membaca medan magnet bintang tersebut. Mereka menemukan periode rotasi bintang, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kali putaran pada sumbunya, berlangsung selama hampir 200 tahun dan itu sangat lambat. Tentu saja ada objek yang lebih aneh lagi yang disebut bintang F. Bintang-bintang ini merupakan kategori bintang yang secara kimiawi menarik karena berotasi sangat lambat dan satu kali rotasi membutuhkan waktu 1000 tahun. Yang membuat bintang-bintang ini lebih aneh lagi adalah berbagai macam unsur kimia yang dideteksi para astronom ketika menganalisis spektrum bintangnya. Tapi, jika kita mengamati bintang Cybulski, kita akan melihat kalau bintang ini mirip sekaligus berbeda dengan bintang-bintang F lainnya. Bintang ini mengandung besi dan nikel dalam jumlah yang sangat rendah, matahari kita 10 kali lebih banyak, dan unsur-unsur langka dan berat dalam jumlah yang sangat tinggi. Unsur-unsur tersebut antara lain strontium, kalsium, dan neodymium, serta setidaknya 2 unsur yang belum ditemukan. Unsur-unsur tersebut tidak akan terbentuk melalui proses alamiah yang kita pahami saat ini. Ada hipotesis yang menyatakan bahwa keberadaan elemen berat seperti itu bisa jadi disebabkan oleh pasangan bintang yang tidak terlihat seperti bintang neutron. Beberapa orang bahkan mengatakan susunan kimiawi yang luar biasa seperti itu bisa jadi merupakan tanda dari teknologi alien. Semua ahli akan mengatakan ini adalah spektrum bintang teraneh yang pernah mereka amati. Beberapa bahkan menyatakan ada begitu banyak garis indikator kimiawi sehingga kamu tidak bisa langsung memahami apa yang kamu lihat saat mengamati spektrum bintang. Bintang Cybulski juga mengandung unsur radioaktif tingkat tinggi yang membutuhkan waktu beberapa ribu tahun untuk meluruh. Disinilah letak misteri lainnya, mereka seharusnya sudah lama menghilang dari bintang. Bagaimanapun juga, bintang ini sudah berusia hampir 1,5 miliar tahun, para ilmuwan belum berhasil menemukan alasan keberadaan elemen-elemen ini. Mungkin ini merupakan kombinasi dari sifat-sifat langka sang bintang. Bintang ini berputar sangat lambat, panas, dan memiliki medan magnet yang kuat. Hal ini bisa menarik atom-atom yang biasanya bercampur di dalam bintang ke permukaan. Ada teori lain yang menjelaskan keberadaan elemen-elemen radioaktif ini. Mereka bisa berada di sana jika mereka adalah bentuk peluruhan dari elemen ultra berat yang belum kita temukan. Sejauh ini belum ada yang bisa membuktikan teori ini. Bahkan penemuan rotasi super lambat bintang Cybulski tidak membawa kita lebih dekat pada jawabannya. Jelas sekali, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari bintang aneh ini. Siapa yang tahu rahasia apa yang masih disimpannya? Bintang lain yang tak kalah misteriusnya disebut bintang Tebi. Bintang ini merupakan bola mirip matahari yang berjarak sekitar 1.500 tahun cahaya dari bumi dan berada di rasi Sinus si Angsa. Tidak seperti matahari, bintang ini meredup secara acak sebanyak 5-22% dan itu berlangsung berhari-hari. Penyebabnya bisa jadi karena ada planet raksasa yang melintas di depan bintang tersebut. Tapi gerhana yang terjadi akan lebih teratur dan tidak acak, dan jika itu adalah planet seukuran Jupiter, planet tersebut akan menghalangi sekitar 1% cahaya bintang sehingga menjadikannya unik dan tidak seperti planet-planet lain yang kita kenal. Setelah astronom Amerika Tabitha Tabi S. Boyajian menemukan fluktuasi masif dan tak beraturan dari bintang ini pada tahun 2015, pengamatan lebih lanjut dilakukan. Hasil pengamatan menunjukkan magnitudo keseluruhan bintang tersebut secara bertahap meredup selama bertahun-tahun. Beberapa teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini cukup bisa dipercaya. Sebagai contoh, beberapa ilmuwan berpikir perubahan kecerahan ini merupakan hal yang intrinsik pada bintang. Perubahan itu bisa disebabkan oleh daya tariknya atau perubahan aliran panas di bagian dalamnya. Ada juga yang lebih berani, yaitu aktivitas dari peradaban luar angkasa.
Salah satu teori yang paling masuk akal adalah peredupan disebabkan oleh bongkahan Orpheus exomoon. Bongkahan tersebut bisa jadi ditarik menjauh dari planet induknya akibat interaksi gravitasi dengan bintang Tebi. Ketika bulan mendekati bintang, ia meledak dan melontarkan awan debu ke orbit bintang. Bongkahan-bongkahan batu dan debu yang tak terhitung jumlahnya itu kini bergerak di antara bintang Tebi dan bumi dalam bentuk awan raksasa yang bergumpal-gumpal. Hal ini bisa menjelaskan mengapa kita bisa melihat variasi kecerahan yang tidak beraturan. Biasanya ketika para astronom melihat struktur lengan spiral, yang dilihatnya adalah sebuah galaksi, tapi tidak dalam kasus ini. SAO 206462 yang berada pada jarak 460 tahun cahaya dari bumi merupakan bintang muda. Bintang ini dikelilingi oleh piringan gas dan lengan-lengan spiral yang jelas. Bintang aneh ini ditemukan saat pencarian eksoplanet dengan bantuan teleskop Subaru yang berada di Hawaii. Alih-alih menemukan planet yang sudah terbentuk di sekeliling bintang muda, para astronom justru menemukan planet yang masih dalam pembentukan. Planet-planet bayi ini tumbuh dari piringan gas dan debu di sekeliling bintang. Piringan ini membentang hingga sekitar 80 satuan astronomi atau 2 kali orbit Pluto. Setidaknya ada 2 planet yang meregangkan piringan menjadi bentuk spiral yang sangat tidak biasa. Planet yang berbeda bertanggung jawab atas masing-masing lengan. Di galaksi tempat tinggal kita, ada sebuah bintang raksasa yang merupakan mesin angin bintang. Saat ini monster itu sedang menunggu waktu untuk meledak dan mengirimkan gelombang radiasi dan gas panas ke arah bumi. Semua itu karena bintang ini adalah bintang Wolf-Rayet, bintang yang berada di titik genting sebelum menjadi supernova. Intinya sudah tidak memiliki helium lagi untuk dibakar. Sebagai gantinya, bintang ini dipaksa untuk mengaduk-ngaduk elemen yang jauh lebih berat, misalnya oksigen. Sayangnya proses ini mengganggu keseimbangan antara gravitasi dan fusi yang menyebabkan bintang kehilangan lapisan-lapisannya. Ketika oksigen akhirnya habis, bintang akan mengalami supernova, tapi kali ini akan berbeda. Masalahnya WR104 merupakan setengah dari pasangan bintang ganda, yang artinya 2 bintang saling memberi makan satu sama lain, memutar angin bintang, dan proses ini akan berlangsung sampai keduanya mulai melaju sangat cepat. Apakah potensi ledakan akan membahayakan bumi? Di satu sisi, jarak kita cukup jauh sehingga supernova yang terarah pun tidak akan merusak planet kita. Di sisi lain, ada ancaman ledakan sinar gamma yang sangat berbahaya. Beruntung bagi kita, dibutuhkan rangkaian peristiwa yang sangat spesifik dan tidak mungkin bagi Wolf-Rayet untuk menghasilkan semburan sinar gamma. Kalaupun terjadi, bintang itu mungkin berada cukup jauh sehingga bahayanya tidak akan sampai ke bumi. Tapi para astronom tetap mengamati bintang itu untuk berjaga-jaga. Bintang yang berada di rasi Centaurus ini menyimpan rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Sekilas bintang ini tampak seperti katai putih yang redup, tapi setelah para astronom menganalisanya, bintang ini ternyata sangat padat. Ambil massa matahari, jejalkan ke dalam sesuatu yang hanya sepertiga diameter bumi. Keajaiban luar angkasa ini juga cukup dingin. Suhu intinya hanya 6.600 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Pada temperatur yang sangat rendah, bintang mulai bergetar, kemudian para ilmuwan bisa menggunakan getaran ini untuk mengintip ke dalam bintang. Dalam kasus bintang yang dimaksud, yang kemudian diberi nama Lucy, mereka menemukan inti karbonnya telah mengkristal. Dengan kata lain, inti karbon tersebut membentuk berlian raksasa berukuran 10 miliar triliun karat. Sejak penemuan Lucy, beberapa bintang yang mengkristal telah ditemukan, beberapa di antaranya memiliki berlian berbentuk hati sebesar planet kita.
Bintang aneh terakhir untuk hari ini bernama Vega. Bintang ini sedang terjepit. Pinggang bintang yang menggembung disebabkan oleh laju rotasi yang sangat tinggi. Vega berotasi setiap 12,5 jam sekali. Rotasi ini mendorong materi di sekeliling ekuatornya ke arah luar. Hal ini juga menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai penggelapan gravitasi ketika materi bintang yang berada lebih jauh dari pusat bintang mengalami penurunan gravitasi yang membuatnya menjadi lebih dingin dan lebih gelap. Jadi ketika Vega menghadap ke arah kutub bumi, bintang ini tampak bulat sempurna, tapi lingkaran gelap di sekeliling bagian tengahnya merupakan tanda yang menandakan bentuk Vega yang lonjong. Wah, lihat nih, astronom baru-baru ini menemukan bintang neutron alias bintang mati yang berputar dengan kecepatan luar biasa, yaitu 716 kali per detik. Ini menjadikannya salah satu bintang berputar tercepat yang pernah ditemukan di alam semesta. Bukan hanya itu, permukaannya terus-menerus meletus dengan ledakan super kuat, nyaris tanpa henti. Tapi sebelum kita menggali lebih dalam misteri bintang neutron ini, yuk kita cari tahu apa sebenarnya bintang ini. Bintang neutron lahir dari sisa-sisa bintang raksasa yang masanya setidaknya 8 kali matahari. Ketika bintang-bintang ini kehabisan bahan bakar nuklir, mereka tidak berdaya melawan gaya gravitasi yang menarik materi mereka ke dalam. Akibatnya inti bintang runtuh dan memicu ledakan supernova yang melontarkan lapisan terluar bintang. Yang tersisa adalah inti yang sangat padat, yaitu bintang neutron. Sisa-sisa bintang ini sangat kecil, biasanya hanya selebar 19 km. Tapi bintang-bintang ini menyimpan massa yang lebih besar dari matahari. Kepadatan bintang neutron juga bikin geleng-geleng kepala. Bayangin, massa 2 matahari dipadatkan menjadi bola seukuran kota. 1 sendok teh materi bintang neutron akan memiliki berat sekitar 10 juta ton. Itu setara dengan gabungan berat 85.000 paus biru. Kepadatan yang luar biasa inilah yang bikin bintang neutron punya medan gravitasi yang super kuat. Ketika materi jatuh ke bintang neutron, materi tersebut berakselerasi hingga kecepatan jutaan mil per jam sebelum membentur permukaan. Energi yang dilepaskan dari benturan tersebut benar-benar spektakuler. Meskipun namanya bintang neutron, di dalamnya ada proton juga. Biasanya proton saling menjauh karena muatan positifnya yang sama, tapi pada bintang neutron, gravitasi yang sangat kuat itu memaksa mereka saling mendekat sedemikian rupa sehingga gaya nuklir kuat mendominasi. Gaya ini lalu menarik proton menuju neutron, menyatukan mereka seolah-olah mereka adalah bagian dari satu kesatuan. Di dalam bintang makin dalam makin aneh. Dekat permukaan, neutron menggumpal menjadi gumpalan seperti nyoki neutron. Agak lebih dalam, gumpalan-gumpalan ini nyambung jadi rantai panjang, membentuk apa yang ilmuwan sebut lapisan spaghetti. Jadi lapar nih. Pada tekanan yang jauh lebih besar, rantai spaghetti ini bergabung berdampingan menciptakan lembaran datar seperti lasanya neutron. Terus masuk lebih dalam lagi, dan lasanya akhirnya terurai menjadi massa yang seragam. Tapi strukturnya tetap nggak mulus nih. Ada celah, rongga berbentuk tabung panjang yang mirip banget pasta penny. Jadi di dalam bintang neutron ada lapisan gnocchi, spaghetti, lasanya, dan penny. Setiap lapisan ini adalah manifestasi dari hukum fisika yang mencengangkan di bawah tekanan maha dahsyat. Oke, siang ini udah pasti makan masakan Italia deh. Nah, bintang neutron yang baru ditemukan ini adalah bagian dari sistem biner yang ada di gugus bintang padat. Gugus ini terletak di dekat pusat galaksi Bima Sakti, sekitar 26.000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di arah rasi bintang Sagittarius. Putaran bintang ini gila banget. Kalau kita ambil periode bukan 1 detik, tapi 1 menit, ini bakal lebih dari 42.000 rotasi per menit. Bintang baru ini bersaing ketat dengan bintang neutron lain yang berputar dengan kecepatan yang sama persis. Tingkat rotasi ekstrem seperti ini jarang banget dan bikin bintang-bintang ini jadi penyimpangan kosmik dalam hal perilaku dan sifat. Bentar, kita wajib menyebutkan pasangan biner bintang neutron ini, yaitu Katai Putih, sisa bintang yang ukurannya mirip matahari.
Katai putih ini juga cepat mengorbit bintang neutron hanya dalam waktu 11 menit. Artinya pasangan ini adalah sistem biner dengan periode orbit terpendek yang pernah tercatat. Bayangkan, bintang melesat mengelilingi pasangannya lebih cepat dari waktu untuk membuat secangkir kopi. Iya, kecepatan kayak gitu yang sedang kita bahas. Orbit yang sangat rapat dan cepat ini menunjukkan betapa kuatnya gaya gravitasi di dalam sistem ini. Kalian mungkin penasaran, apa sih yang bikin bintang neutron muter secepat itu? Itu namanya konservasi momentum sudut. Ketika bintang raksasa runtuh menjadi bintang neutron, ia menyusut secara drastis. Penyusutan yang sangat cepat ini memberikan dorongan instan pada putarannya. Seperti pemain seluncur es yang berputar semakin cepat ketika ia menarik lengannya ke dalam. Semakin kecil bintang neutronnya, semakin cepat pula putarannya yang menghasilkan laju rotasi yang ekstrem. Di sistem biner kayak gini, bintang neutron bisa mencapai laju rotasi yang lebih cepat lagi. Triknya adalah dengan mencuri materi dari bintang pasangannya. Proses ini disebut pencurian, bukan akresi. Materi yang dicuri membawa momentum sudut tersebut yang menambah kecepatan rotasi bintang neutron. Materi yang terakresi juga dapat menumpuk di permukaan bintang neutron yang pada akhirnya memicu ledakan termonuklir yang dahsyat. Ledakan ini melepaskan energi yang luar biasa besar, membuat bintang neutron bersinar sampai 100.000 kali lebih terang dari matahari untuk sementara waktu. Ini bikin astronom bisa mempelajari detail rumit dari lingkungan ekstrem ini. Instrumen sinar X NASA yang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional yang dikenal dengan nama Neutron Star Interior Composition Explorer atau yang lebih akrab dipanggil NICER mengamati 15 ledakan termonuklir di permukaan bintang neutron yang dimaksud antara tahun 2017 dan 2021. Salah satu ledakan itu nunjukin pola unik yang disebut osilasi ledakan termonuklir, yaitu tambalan kecerahan yang asimetris banget di lapisan permukaan pembakaran bintang neutron yang terakresi. Pola ini cocok dengan tingkat putaran bintang neutron dan mengonfirmasi kecepatan rotasi ekstremnya. Tunggu dulu, bagian paling kerennya baru mau mulai. Bintang neutron udah ekstrem, tapi ada yang lebih gila. Magnetar. Magnetar adalah bintang neutron dengan medan magnet yang kuat banget, sampai 1000 triliun kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan ini membedakannya dari bintang neutron lain. Mereka mampu mendistorsi atom-atom di objek-objek terdekat sehingga membuat kehidupan mustahil untuk ada di sekitarnya. Kerapatan energi medan magnet magnetar sangat tinggi, bahkan 10.000 kali lebih besar daripada kerapatan massa timbal. Magnetar juga menghasilkan ledakan sinar X dan sinar gamma yang kuat banget sampai bisa sementara ngalahin kecerahan seluruh galaksi. Ledakan ini sering dipicu oleh gempa bintang, pergeseran keras di kerak magnetar yang disebabkan oleh medan magnetnya sendiri. Contohnya ledakan sinar gamma dari magnetar tahun 2004 saking kuatnya sampai mengganggu ionosfer bumi. Ledakan itu menghantam bumi dengan kekuatan yang dahsyat sehingga terdeteksi oleh sejumlah satelit Swift yang dirancang khusus untuk mendeteksi ledakan sinar gamma dari seluruh alam semesta. Gak hanya mendeteksi ledakan itu, tapi juga dihantam oleh energi yang sangat besar sampai sensornya mengalami kelebihan beban. Padahal Swift gak menghadap langsung ke ledakannya loh. Energi yang sangat kuat itu mampu menembus pesawat ruang angkasa dan bikin kameranya kewalahan. Seandainya magnetar sedekat bulan dengan bumi, medan magnetnya akan mampu menghancurkan seluruh data kartu kredit di planet ini dengan cara menghapus bersih garis magnetiknya. Itulah tingkat kekuatan yang kita bahas di sini. Magnetar aktif banget, tapi relatif cuma sebentar. Medan magnet mereka yang kuat bakal melemah setelah sekitar 10.000 tahun. Setelah itu mereka berhenti memancarkan sinar X dan sinar gamma yang kuat. Para astronom memperkirakan ada setidaknya 30 juta magnetar yang gak aktif di galaksi Bima Sakti saja. Relik kosmik yang sunyi ini tersebar di seluruh galaksi.
Bintang neutron dan magnetar berfungsi sebagai laboratorium fisika ekstrem. Dengan demikian, astronom bisa memahami perilaku materi tertentu dalam kondisi yang gak akan pernah bisa ditiru di bumi. Kepadatan yang luar biasa dari objek-objek ini membantu para ilmuwan mengungkap apa yang terjadi ketika proton dan elektron dimampatkan untuk membentuk neutron. Hal ini menghasilkan keadaan materi yang gak ada di tempat lain di alam semesta. Ledakan dahsyat pada bintang neutron dan magnetar juga berperan penting dalam pembentukan elemen-elemen berat seperti emas dan platinum. Elemen-elemen ini kemudian tersebar di seluruh alam semesta melalui peristiwa penuh energi itu yang pada akhirnya menjadi bagian dari planet dan bintang dan kita semua. Oh ya, instrumen NICER NASA sudah memainkan peran penting banget dalam mengungkap misteri bintang neutron. Kemampuannya mendeteksi sinar X dengan presisi tinggi bikin astronom bisa mempelajari putaran cepat bintang neutron yang tadi kita bahas dan ledakan termonuklir yang terjadi di permukaannya. Jadi, apa ada yang lebih keren dari itu? Ledakan radiasi gamma yang kuat cuma berlangsung setengah detik, tapi energi yang dilepas sangatlah besar, melebihi energi yang dihasilkan matahari kita dalam 10 miliar tahun. Ledakan singkat ini menerangi seluruh langit, lalu cahaya itu berubah menjadi cahaya yang jauh lebih lembut dan lebih tahan lama. Astronom meneliti fenomena ini dengan sinar X, radio, optik, dan gelombang inframerah. Ternyata manusia akhirnya melihat kelahiran magnetar untuk kali pertama. Magnetar ini mungkin terbentuk setelah dua bintang neutron bergabung. Fenomena ini menghasilkan kilonova, salah satu ledakan bintang paling terang dan paling besar. Cahayanya akhirnya mencapai planet kita pada 22 Mei tahun 2020 lalu. Bayangkan sebuah bintang besar setidaknya 5 kali masa matahari kita mencapai akhir hidupnya. Mungkin karena bahan bakar nuklirnya habis. Jika itu terjadi, bintang ini mulai mendingin, tekanan di dalamnya menurun, dan gravitasi mulai menekan ke dalam. Kemudian, massa yang lebih dari 1 juta kali massa planet kita kolaps dalam 15 detik. Saking cepatnya, gelombang kejut yang super besar membuat bagian luar bintang ini meledak dan menghasilkan ledakan cahaya menyilaukan. Ledakan kuat ini bernama supernova. Yang tersisa adalah inti super padat dengan kumpulan gas panas membentuk awan alias nebula yang meluas di sekitarnya. Jika mengembang cukup besar, sekitar lebih dari 10 kali ukuran matahari, kemungkinan besar bintang ini akan berubah menjadi lubang hitam. Kalau tidak, dia berubah menjadi bintang neutron. Pada dasarnya, ini adalah nukleus raksasa. Yap, bagian tengah atom. Sebagian besar bintang ini terbentuk dari neutron dan lebarnya jarang melebihi 32 km. Sebagai perbandingan, lebar matahari kita hampir 1,4 juta kilometer atau seperti 109 bumi dijejer bersebelahan. Tapi jangan sampai bintang yang relatif kecil ini menipumu. Bobot bintang neutron setidaknya 1,5 kali lebih berat daripada matahari kita dan punya medan magnet yang intens. Kalau kamu mengambil sesendok teh bagian dalam bintang ini, beratnya akan melebihi 1 miliar ton. Saking padatnya, bintang neutron menjadi objek paling ekstrem. Perhentian berikutnya sudah pasti lubang hitam. Saat bergabung, dua bintang neutron seringnya membentuk bintang baru yang lebih berat. Dalam hitungan milidetik atau bahkan kurang, bintang ini kolaps menjadi lubang hitam. Tapi para astronom yang meneliti rekaman kilatan cahaya di bulan Maret berpikir mungkin ada hasil lain. Mereka yakin sekali telah melihat sesuatu yang belum pernah diamati, yaitu kelahiran magnetar. Ini adalah bentuk langka dari bintang neutron dengan medan magnet ultra kuat. Magnetar ini 1000 triliun kali lebih kuat daripada planet kita. Medannya juga begitu kuat sampai bisa memanaskan permukaan bintang hingga 10 juta derajat Celcius. Sederhananya, magnetar adalah magnet terkuat di alam semesta. Medan magnetnya dapat mengganggu objek di sekitarnya. Atom-atom yang kurang beruntung mendekati bintang seperti itu bisa meregang menjadi garis tipis. Kalau kamu yang berada beberapa ratus kilometer dari magnetar, nasibmu juga tak akan baik. Pertama, medan magnetnya akan mengganggu bioelektrik tubuhmu. Artinya, impuls sarafmu tidak akan berfungsi lagi. Bahkan, molekulmu akan berubah akibat pengaruh medan sang bintang. Pada akhirnya kamu akan lenyap. Jika melayang dalam jarak 160.000 km dari planet kita, magnetar mampu menghapus semua data yang ada di tiap kartu kredit di dunia.
Hei, lihatlah monster yang menyala ini. Itu adalah bintang Katai Putih. Bintang-bintang seperti ini dikenal suka melahap objek-objek yang lewat, dan suatu hari nanti, objek-objek tersebut bisa jadi adalah planet-planet di tata surya. Menurut sebuah penelitian baru, sebagian dari tata surya akan ditarik ke dalam bintang Katai Putih, dilumatkan, dan akhirnya digiling menjadi debu halus seperti biji kopi di gilingan. Kalian suka dengan perumpamaan itu? Katai Putih merupakan tahap akhir dari kehidupan sebuah bintang. Bintang Katai Putih adalah bintang kecil tapi sangat padat dan biasanya berukuran sebesar planet. Hasil dari bintang bermassa rendah yang menghabiskan seluruh bahan bakar nuklir di pusatnya dan kehilangan lapisan terluarnya sebagai nebula planet. Ketika matahari berubah menjadi Katai Putih, dan itu pasti akan terjadi, ia akan menghancurkan asteroid dan bulan-bulan di sekitar Mars dan Jupiter. Mereka akan dilumatkan oleh gravitasinya. Sedangkan bumi akan ditelan sebelum matahari berubah menjadi Katai Putih. Tapi itu baru akan terjadi 6 miliar tahun lagi. Para peneliti yang meneliti topik ini sampai pada kesimpulan tersebut dengan mengamati apa yang terjadi pada benda-benda angkasa, asteroid, bulan, dan planet yang melintas di dekat 3 bintang Katai Putih. Selama 17 tahun, mereka mengamati dan menganalisa transit, yaitu ketika kecerlangan Katai Putih meredup karena ada objek dalam orbit stabil yang melintas di depannya. Dalam kasus Katai Putih, kita bisa memprediksi transit semacam itu dan menggunakannya untuk mempelajari bintang-bintang itu sendiri dan objek-objek langit yang melintas di depannya. Jadi ketika ada sesuatu yang terlalu dekat dengan bintang Katai Putih, gravitasi bintang yang sangat besar akan mencabik-cabiknya menjadi serpihan-serpihan yang lebih kecil dan lebih kecil lagi. Tim juga menemukan kalau transit puing-puing tersebut sangat kacau. Ditambah lagi, puing-puing ini berbentuk aneh, yang artinya puing-puing ini sedang dilahap lebih lanjut. Bintang Katai Putih pertama yang digunakan untuk mempelajari proses transit, si Katai Putih ini tampak stabil dan berperilaku baik selama beberapa tahun terakhir. Sampai akhirnya para ilmuwan menemukan bukti-bukti adanya peristiwa bencana besar yang terjadi sekitar 20 tahun lalu. Bintang berikutnya meredup secara tidak beraturan setiap beberapa bulan sebelum akhirnya menjadi terang kembali. Dan Katai Putih ketiga berperilaku mendekati prediksi teoritis. Bintang ini memiliki transit yang bervariasi dalam hal jumlah, bentuk, dan kedalaman. Tapi, studi terbaru menunjukkan kalau transit tersebut sekarang sudah tidak ada lagi. Hal ini mengindikasikan sifat transit yang tidak dapat diprediksi. 1 menit kamu melihatnya, menit berikutnya transit itu hilang. Alasannya mungkin karena lingkungan yang kacau di mana mereka berada. Sedangkan untuk tata surya kita sendiri, dan khususnya planet kita, nasibnya terlihat cukup menyedihkan. Bumi akan ditelan matahari yang terus mengembang, bahkan sebelum bintang kita itu berubah menjadi Katai Putih. Sementara itu di bagian tata surya lainnya yang berada lebih jauh dari matahari, beberapa asteroid di antara Mars dan Jupiter serta beberapa bulan Jupiter akan hancur. Asteroid tersebut kemungkinan besar akan terlontar dan melintas terlalu dekat dengan Katai Putih. Di saat yang sama, para astronom tidak yakin 100% apa yang akan terjadi pada tata surya. Jadi kita harus menunggu dan melihat saja selama 6 miliar tahun. Berbicara tentang Katai Putih, para ilmuwan baru-baru ini menemukan Katai Putih yang memiliki bekas luka logam aneh di permukaannya. Bekas luka ini mungkin terbentuk setelah bintang tersebut mencabik-cabik dan memakan planet kecil yang mengorbitnya. Bintang Katai Putih yang memiliki jejak logam di atmosfernya bukanlah hal yang langka. Jejak-jejak ini ditinggalkan oleh planet-planet yang jatuh ke dalam bintang yang dipengaruhi oleh gravitasinya. Para ahli sudah lama menduga kalau logam-logam tersebut seharusnya tersebar merata di seluruh permukaan Katai Putih yang tercemar. Tapi sebuah penelitian baru menemukan Katai Putih dengan logam yang aneh dan terkonsentrasi. Bintang ini dipantau selama 2 bulan dengan bantuan Very Large Telescope di Chile. Para peneliti menemukan sebuah patch buram dari logam. Logam tersebut berada di salah satu kutub magnetik bintang dan menghalangi sebagian cahaya bintang ketika bintang berotasi. Dari posisi tersebut, para astronom menyimpulkan kalau materi tersebut kemungkinan besar disalurkan ke dalam bintang oleh medan magnetnya yang sangat kuat. Proses ini mirip dengan proses yang menyebabkan terjadinya aurora di bumi, di mana partikel bermuatan mengikuti medan magnet ke permukaan.
Planet yang dihancurkan Katai Putih ini kemungkinan besar berukuran sangat kecil, kira-kira sama besar dengan asteroid Vesta di tata surya, yaitu hanya berdiameter 525 km. Puing-puingnya kini tampak jelas di permukaan bintang induknya. Hal ini memudahkan para peneliti untuk meneliti kondisi geokimia planet tersebut sebelum dilahap. Penelitian semacam ini bisa jadi salah satu cara terbaik untuk mengamati planet-planet kecil di luar tata surya, meskipun planet semacam itu sudah menemui ajalnya. Mungkin masih banyak lagi bintang yang terluka seperti bintang yang satu ini. Bintang yang dimaksud itu adalah yang pertama, tapi mungkin bukan yang terakhir. Yang lebih baik lagi, para astronom telah menemukan 2 bintang Katai Putih yang tampaknya memiliki bekas luka yang sama. Dengan melakukan pengamatan berulang-ulang pada bintang-bintang semacam itu, kita bisa menggali lebih banyak lagi rahasia dan melakukan lebih banyak penemuan. Katai Putih aneh lainnya yang ditemukan belum lama ini tampaknya berhenti mendingin akibat pembentukan kristal internal. Penemuan ini menantang teori-teori penuaan bintang yang sudah ada dan juga mempertanyakan metode estimasi usia bintang. Tapi para ilmuwan mungkin sudah mengerti kenapa hal itu bisa terjadi. Bintang Katai Putih diyakini sebagai bintang mati. Bintang-bintang ini terus mengalami pendinginan seiring waktu, dan biasanya proses ini tidak bisa dibalik atau dihentikan. Tapi pada tahun 2019, satelit Gaia milik Badan Antariksa Eropa menemukan sejumlah bintang Katai Putih yang sudah berhenti mendingin selama lebih dari 8 miliar tahun. Ini bisa berarti kalau sebagian bintang Katai Putih bisa menghasilkan banyak energi ekstra yang bertentangan dengan teori klasik bintang mati. Awalnya, para astronom tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Pada akhirnya, lebih dari 97% bintang di galaksi Bima Sakti berubah menjadi Katai Putih. Para astronom sudah lama menduga kalau bintang-bintang seperti itu sudah berada di akhir hidupnya. Setelah kehabisan sumber energi nuklir, bintang-bintang tersebut berhenti memproduksi panas dan mendingin. Akhirnya, plasma padat di bagian dalamnya membeku menjadi solid dan bintang pun memadat dari dalam keluar. Keseluruhan proses ini bisa memakan waktu miliaran tahun. Namun penelitian baru mengklaim bahwa pada beberapa Katai Putih, plasma padat ini tidak membeku begitu saja. Sebaliknya, kristal-kristal padat yang terbentuk saat membeku menjadi lebih tidak padat daripada cairan dan mulai melayang ke atas. Kristal-kristal itu menggeser cairan yang lebih berat ke bawah. Pergerakan materi yang lebih berat ke arah pusat Katai Putih melepaskan energi gravitasi. Energi ini cukup untuk mengganggu proses pendinginan bintang dan menghentikannya selama miliaran tahun. Penjelasan ini sebenarnya cocok dengan semua sifat populasi Katai Putih yang tidak biasa. Tapi ini adalah pertama kalinya mekanisme transportasi seperti itu terlihat di bintang jenis apapun. Dan ini merupakan fenomena astrofisika yang sangat menarik. Tapi kenapa mekanisme ini bisa terjadi di beberapa bintang tapi tidak di bintang lainnya? Kemungkinan besar hal itu tergantung pada komposisi bintang. Sebagian bintang Katai Putih terbentuk dari penggabungan 2 bintang yang berbeda. Ketika kedua bintang itu bertabrakan dan membentuk Katai Putih, komposisi bintang akan berubah dan memungkinkan terbentuknya kristal-kristal yang melayang-layang. Penemuan ini mungkin saja berarti para astronom harus mengkaji ulang cara-cara yang selama ini digunakan untuk menentukan usia bintang. Saat ini, Katai Putih sering digunakan sebagai indikator usia bintang. Semakin dingin sebuah Katai Putih, semakin tua usianya. Tapi sekarang kita sudah tahu tentang kemungkinan penundaan dalam proses pendinginan beberapa bintang Katai. Hal ini membuat metode penentuan usia yang populer menjadi tidak bisa diandalkan. Beberapa bintang dengan temperatur tertentu mungkin lebih tua miliaran tahun dari yang kita duga sebelumnya. Mekanisme transportasi di dalam Katai Putih yang baru saja ditemukan menunjukkan kalau sebagian bintang-bintang tersebut bisa bersinar seterang normal selama miliaran tahun. Hal ini memperumit penanggalan usia dan penggunaan Katai Putih untuk merekonstruksi pembentukan galaksi kita. Hei, tetap di sini ya. Sudah lama sekali sejak terjadinya sebuah supernova di Bima Sakti. Tepatnya sudah lebih dari 400 tahun. Wah, udah telat banget nih kayaknya. Jadi inilah bintang-bintang yang paling besar kemungkinannya untuk meledak, kalau memang belum. Di urutan paling atas ada bintang Eta Carinae di langit selatan. Huruf Yunani sebelum nama rasi bintang menandakan tingkat kecerahan bintang dalam rasi itu.
Sir Edmund Halley di tahun 1677 mencatat Eta Carinae sebagai bintang paling terang ketujuh dalam rasi bintang Carina, karena Eta adalah huruf ketujuh dalam alfabet Yunani. Bintang ini mungkin gak kelihatan begitu terang bagi Sir Edmund dan orang-orang pada zamannya di abad ke-17. Tapi penelitian modern tentang Eta Carinae memperkirakan luminositas bintang ini 5 juta kalinya matahari kita. Luminositas adalah teknik yang dipakai para astronom. Bukan cuma kecerahan, luminositas mengacu pada energi total yang dilepaskan pada semua frekuensi. Eta Carinae melepaskan 5 juta kali energi lebih banyak dibanding matahari. Benar-benar raksasanya Bima Sakti. Eta Carinae 100 kali lebih masif dan 240 kali lebih besar dibanding bintang katai kuning putih kita, matahari. Jelas, karena tampak redup, letak Eta Carinae sangat jauh, sekitar 7.500 tahun cahaya. Tapi, bahkan dalam jarak sejauh ini, kalau bintang ini mengalami hipernova, ledakannya masih tetap bisa berdampak terhadap lapisan ozon bumi, mengganggu komunikasi satelit, dan membahayakan para astronot. 159 tahun setelah pengamatan Halley, Eta Carinae mengalami ledakan mirip nova. Bintang ini meningkat dari bintang yang relatif redup menjadi bintang kedua paling terang yang bisa dilihat dari bumi, tapi cuma dalam periode 27 tahun. Dari 1836 sampai 1863, Eta Carinae adalah bintang paling terang kedua yang bisa dilihat setelah Sirius, bintang anjing. Dan Sirius hanya sekitar 8 tahun cahaya jauhnya. Sejak 1863, selain beberapa lidah api, Eta Carinae telah kembali meredup ke kecerahan awalnya pada magnitudo 4,5. Para astronom berutang permintaan maaf kepada kita yang mungkin nggak akan kita dapatkan segera atas tata nama magnitudo bintang. Makin cerah sebuah bintang, planet, ataupun bulan, makin rendah pula magnitudonya. Jadi, bintang-bintang yang lebih terang dari magnitudo pertama memiliki magnitudo 0 atau negatif. Bulan purnama misalnya bermagnitudo negatif 13. Bintang bermagnitudo positif 4,5 kayak Eta Carinae cukup redup kalau dilihat dari bumi, tapi bisa dilihat dengan jelas di langit malam tanpa polusi cahaya atau awan. Jika kamu tinggal di area selatan lintang Kairo, Mesir, 30 derajat lintang utara adalah posisi paling utara bintang ini yang bisa kamu lihat. Nah, sekarang ini Eta Carinae kayaknya lagi rencanain sesuatu. Bintang ini jadi terang lagi dan sekarang lebih terang dibanding kapanpun sejak 1864. Ini adalah situasi yang rumit. Sebenarnya, Eta Carinae terdiri dari 2 bintang, Eta Carinae A dan Eta Carinae, yap benar, B. Ada bintang ketiga di dekatnya yang juga berinteraksi dengan dinamika bintang ganda itu. Pasti namanya Eta Carinae C deh. Benar. Meledak menjadi 2 bola gas luar biasa masif yang meluas sejauh sekitar 32 juta kilometer per jam. Nggak diragukan lagi, Eta Carinae adalah salah satu bintang dengan tampilan paling aneh yang pernah kamu lihat. Tapi ingat, letaknya 7.500 tahun cahaya dari kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Eta Carinae dalam 7.500 tahun, kayak hipernova misalnya, kita nggak akan bisa melihatnya, sebab radiasi elektromagnetik Eta Carinae belum nyampe ke sini. Para astronom mengawasi Eta Carinae sebab bintang ini bisa mengalami hipernova kapan saja, atau mungkin sudah terjadi 5.000 tahun lalu. Kalau begitu, kita cuma harus menunggu 2.500 tahun lagi untuk melihatnya. Oke, kayaknya bakal kutulis di agenda aku. Dari daftar 30 bintang yang mungkin akan mengalami supernova, Rho Cassiopeiae menjadi pilihan banyak astronom. Huruf Yunani Rho adalah huruf ke-17 dalam alfabet Yunani. Artinya, Rho Cassiopeiae adalah bintang dengan magnitudo jelas ke-17 dalam rasi Cassiopeia. Tapi Rho Cas, nama panggilannya, adalah salah satu dari 7 bintang hiperaksasa kuning di Bima Sakti. Ini juga termasuk raksasa karena kelihatan pada magnitudo 4,5 dari jarak sekitar 10.000 tahun cahaya. Rho Cas pasti bintang yang sangat besar, bintang hiperaksasa. Kalau diletakkan di posisi matahari, Rho Cas akan meliputi orbit Mars. Tapi bintang ini masih kuning, bukan bintang raksasa merah.
Merah mengindikasikan suhu permukaan yang lebih dingin. Suhu di permukaan Rockeus yang sebesar itu masih sepanas matahari kita, atau bahkan agak lebih panas. Itu cuma berarti dua hal. Jauh di dalam intinya, Rockeus melebur atom yang jauh lebih berat daripada hidrogen atau helium. Selain itu, Rockeus menghasilkan jauh lebih banyak energi dibanding bintang raksasa merah. Di tahun 2000, Rockeus mengalami letusan besar. Bintang ini menjadi terang sampai 2 tingkatan magnitudo ketika mengeluarkan materi 10.000 kali massa bumi ke ruang angkasa dalam 4 kali kecepatan suara. Para astronom mendeteksi tanda-tanda titanium oksida dalam letusan ini. Ini artinya Rockeus jauh lebih dekat mengalami supernova atau dalam kasus khusus ini hipernova dibanding anggapan para astronom dulu. Besi cuma beberapa tingkat di atas titanium dalam tabel periodik, dan ketika besi terbentuk, peleburan berhenti dan bintang pun kolaps. Rockeus benar-benar mendekati itu, atau lebih tepatnya lebih mendekati itu tadinya. Karena letusan yang kita lihat tahun 2000 itu sebenarnya terjadi 10.000 tahun sebelumnya. Banyak astronom berpikir Rockeus telah mengalami hipernova, membentuk lubang hitam, dan bahkan udah nggak ada. Sementara itu, Betelgeuse menarik perhatian semua orang belum lama ini. Bintangnya ya, bukan filmnya. Bintang ini meredup secara dramatis, cuma 37% dari kecerahan biasanya. Apa Betelgeuse sedang bersiap untuk mengalami supernova? Betelgeuse sejauh ini adalah bintang paling terang di langit dalam sinar inframerah. Ini fakta penting, sebab terkait status Betelgeuse sebagai calon bintang yang akan mengalami supernova, seperti yang akan segera kita lihat. Betelgeuse juga disebut Alpha Orionis, nama dengan huruf Yunani lainnya. Jadi, kita bisa simpulkan kalau Betelgeuse adalah bintang paling terang dalam rasi Orion, kan? Salah. Ini adalah bintang kedua paling terang dalam rasinya. Rigel atau Beta Orionis adalah bintang paling terang di area itu. Kok bisa? Mungkin karena Betelgeuse diklasifikasikan sebagai bintang variabel semi-reguler. Agak berlebihan ya. Siklus getarannya yang kurang lebih 400 hari mengubah kecerahannya sampai sekitar 1 magnitudo penuh dari yang jauh lebih terang dibanding bintang bermagnitudo 1 menjadi lebih mendekati bintang bermagnitudo 2. Tapi Betelgeuse belum pernah terlihat meredup begitu drastis seperti baru-baru ini. Apa yang terjadi dengan bintang ini? Dari akhir tahun 2019 sampai pertengahan 2020, Betelgeuse melalui periode meredup besar selama peristiwa pelepasan massa. Komunitas astronomi dunia memperhatikan situasi ini, dan dalam penyelidikannya, mereka menemukan data faktual yang mengejutkan tentang Betelgeuse. Pertama, lokasi Betelgeuse nggak sejauh perkiraan. Jarak Betelgeuse yang baru dan lebih akurat adalah 548 tahun cahaya. Itu 25% lebih dekat daripada jarak sebelumnya. Fakta baru kedua, diameter Betelgeuse telah berkurang dengan persentase yang sama. Bintang ini sekarang 25% lebih kecil daripada yang diyakini sebelumnya. Penyebab meredupnya Betelgeuse yang dramatis juga sudah diketahui. Bintang raksasa itu melepaskan awan gas yang mengandung magnesium. Awan itu menghambat sebagian besar sinar yang berasal dari Betelgeuse dan membuatnya secara visual tampak jauh lebih redup daripada yang sebenarnya. Magnesium nggak terlalu dekat dengan besi dalam tabel periodik, yang artinya Betelgeuse nggak jauh menuju supernova seperti yang disangka sebelumnya. Ketika besi mulai terbentuk di dalam bintang, artinya bintang itu hampir menutup reaksi peleburannya. Langkah berikutnya adalah ledakan. Betelgeuse belum sampai ke sana. Bintang ini melepas sebagian energinya sebagai sinar inframerah, dan ini mengindikasikan bahwa intinya kemungkinan besar masih membakar helium, bukan sesuatu yang akan meningkatkan panas, seperti karbon misalnya. Betelgeuse tetap akan mengalami supernova, tapi masih butuh 100.000 tahun lagi. Kamu bisa mencoretnya dari daftar supernovamu untuk saat ini. Sementara, untuk pelafalan Betelgeuse yang benar, kamu bisa membacanya sesukamu aja. Ada banyak pengucapan yang berbeda di luar sana. Sebanyak orang yang mengira tahu cara melafalkannya dengan benar. Supernova 1987A mengejutkan para astronom ketika menerangi awan Magellan besar 100.000 tahun cahaya lebih dari Bima Sakti. Saat itulah perhatian beralih kepada bintang serupa yang jauh lebih dekat dengan bumi, Rigel.
dalam rasi Orion. Mungkin Rigel mengejutkan kita dan tiba-tiba mengalami supernova. Ada sesuatu yang disebut masalah supernova yang mungkin harus kamu tahu, sebab mungkin ada kaitannya dengan Rigel yang akan mengalami supernova atau enggak. Sepertinya bintang-bintang dengan masa 17 kali masa matahari enggak selalu mengalami supernova. Baru-baru ini sebuah bintang raksasa merah menghilang begitu saja. Yap, bukan mengalami supernova, tapi hilang gitu aja. Ini sering terjadi dalam simulasi supernova di komputer. Dan sekarang akhirnya terjadi dalam kehidupan nyata. Masa Rigel setara dengan masa 21 matahari. Dengan kata lain, Rigel 21 kali lebih masif dibanding matahari kita. Jadi apa Rigel akan mengalami supernova atau hilang gitu aja jadi lubang hitam yang akan terbentuk di intinya? Para ahli astronomi dan fisika melanjutkan studi mereka tentang dinamika bintang-bintang masif, menjelajahi langit untuk mencari supernova berikutnya dalam galaksi Bima Sakti. Sementara itu, kita bisa yakin bahwa kita di bumi nggak terancam bahaya karena dampak ledakan supernova terdekat. Kita hidup di lingkungan bintang yang tenang dan damai, kecuali orang-orang Mars tetangga kita itu. Ukuran matahari kita lebih dari 1 juta kalinya bumi. Penelitian terkini menunjukkan antara 20-30% bintang induk di alam semesta kerap melahap planetnya sendiri. Dan seperempat sistem planet yang mengitarinya punya masa lalu yang kelam. Objek yang telah menghidupkan planet ini ternyata juga bisa memangsanya. Semua planet di tata surya kita bergerak mengitari matahari secara konstan. Dan kemungkinan besar gerakannya udah seperti itu sejak pertama kali terbentuk, tapi ternyata nggak semua planet bisa begitu. Kondisi yang amburadul telah bikin tata surya kita punya banyak planet, sampai kemudian matahari melelehkannya. Jarak antar objek di tata surya sangat selaras dan seimbang, sehingga gravitasi planetnya nggak saling mengintervensi. Gaya gravitasi di Jupiter jauh lebih kuat daripada di bumi, dan kalau terlalu mepet ke Jupiter, planet kita akan berubah jadi satelitnya. Ukuran Jupiter sangat jumbo, dan kalau bumi kita seukuran anggur, Jupiter akan sebesar bola basket. Dengan teknologi termutakhir saat ini pun, para ilmuwan masih kesulitan loh untuk nentuin kalau bintang induk ternyata bisa memburu planetnya sendiri. Jadi, untuk mencari tahunya, mereka perlu mengamati sistem biner. Jadi sederhananya, sistem biner adalah tata surya dengan 2 bintang yang saling mengorbit. Dan biasanya 2 bintang ini terbentuk dalam kurun waktu yang sama dengan gas pembentuk dan kondisi yang juga sama. Maka kandungan unsurnya juga kurang lebih sama. Saat membuka mata di pagi hari, kita langsung disambut oleh cahaya matahari yang telah merambat sejauh jutaan kilometer. Dan saat mendekatinya, tubuh kita akan semakin kepanasan. Tapi pancaran sinar matahari juga mengandung bahan kimia khusus yang membuatnya jadi unik. Bahan ini merupakan zat ringan seperti oksigen, karbon, hidrogen, dan helium. Di dalamnya memang ada sejumlah zat lain, tapi yang terbanyak cuma itu. Dengan mengamati keempat unsur ini, ilmuwan bisa menyingkap sejarah pembentukan tata surya, dan mereka bisa tahu kalau prosesnya telah berlangsung mulus atau malah amburadul. Mereka juga telah mengamati 107 sistem biner yang terdiri dari bintang seperti matahari dengan menganalisis cahayanya. Karena tiap sistem terdiri dari 2 bintang induk, mereka juga membandingkan keduanya untuk mencari perbedaan. Dari pengamatan para ilmuwan, bintang yang lapisan luarnya lebih tipis punya unsur yang berlainan dari pasangannya. Semua bintang induk mengandung unsur ringan, tapi ada juga yang terdiri dari unsur berbatu seperti besi, silikon, dan titanium. Unsur ini punya keterkaitan dengan medan kasar yang terdapat di permukaannya, tapi ternyata sebagian unsur juga terbang di angkasa. Kalau lapisan luarnya tipis, berarti di situ ada banyak zat besi.
Sejumlah bintang terbentuk secara berpasangan. Bahkan, kebanyakan bintang di galaksi Bima Sakti berpasangan dalam sistem biner. Artinya, matahari kita terbilang unik karena cuma sendirian. Tapi sejumlah teori menyatakan kalau matahari kemungkinan telah ditinggalkan kembarannya di masa lalu. Bintang berjarak sekitar 184 tahun cahaya ini dinamakan HD 186302. Bisa aja kan kalau bintang ini emang pernah jadi kembaran matahari? Ribuan bintang lahir di awan molekul. Area ini terdiri dari gas dan debu yang perlahan runtuh oleh beratnya sendiri. Matahari diperkirakan telah mengalami fase yang sama 4,6 miliar tahun yang lalu. Setelah cukup umur, bintang akan bergerak ke area kosong dan biasanya diikuti kembarannya. Para ilmuwan juga mengklaim 85% dari semua bintang bisa bergerak dengan pasangan binernya atau punya banyak pasangan, tapi lebih dari 50%-nya berpasangan ganda. Sayangnya, kita cuma bisa melihatnya dengan jelas setelah bintang ini terpisah dari orbit aslinya bertahun-tahun silam. Malahan, jejaknya masih bisa dicari di awan Oort atau area luas yang terdiri dari komet, batuan kosmik, dan es di tepi luar tata surya kita. Awan Oort bisa melayang-layang karena lokasinya jauh dari jangkauan gravitasi matahari. Awan ini juga gampang keluar dari orbitnya menuju luar angkasa. Saat melalui area ini, kita seolah-olah sedang melintasi ruang hampa di luar angkasa. Sebagian unsur ringan di luar angkasa juga mengandung unsur berbatu yang seharusnya cuma ada di permukaan planet. Hal ini disebabkan oleh bintang yang mendepak planet dari orbit lalu melahapnya saat jaraknya terlalu mepet. Peristiwa yang sama juga akan terjadi kalau bintang terus membesar lalu mulai menelan semua objek di sekitarnya. Menurut para ilmuwan, saat menelan planetnya sendiri, bintang seperti ini akan jadi kacau balau dan berputar cepat hingga akhirnya hancur lebur. Tapi tenang aja, matahari kita kemungkinan nggak akan memakan planetnya dalam waktu dekat kok. Bintang terbentuk saat awan hidrogen dan helium membesar hingga runtuh oleh beratnya sendiri. Tekanan dan suhunya terus naik ke level ekstrim. Setelah kehilangan elektron, atom hidrogen akan mengalami reaksi fusi, lalu melepaskan energi untuk melawan gravitasi yang runtuh. Tapi setelah gaya gravitasinya mampu menahan reaksi fusi hidrogen, bintang akan membesar dan menjadi raksasa merah. Dan 1 miliaran tahun kemudian, hidrogen di inti luar akan hilang, meninggalkan banyak helium yang akan berfusi dengan unsur lain. Setelah semua heliumnya hilang, gravitasi akan mengerdilkan sang raksasa merah menjadi katai putih. Dan setelah katai ini menghilang, sistem bintang akan melepas banyak gas dan debu keluar angkasa. Para ilmuwan mengklaim matahari kita masih punya waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun sebelum memasuki fase ini. Dan kalaupun akan terjadi, prosesnya akan berlangsung sangat lama, mungkin bisa sampai jutaan tahun. Tapi gimana ya kalau matahari tiba-tiba menelan planet kita? Bumi akan mulai memanas cuma dalam hitungan detik. Perubahan suhu beberapa derajat aja bisa langsung menyebabkan bencana alam. Tudung es akan meleleh cuma dalam beberapa detik, kemudian membanjiri daerah pesisir. Pulau kecil di area terpencil bisa-bisa hilang. Dan setelah suhunya makin panas, semua area yang tertutup salju akan langsung mencair dan berubah menjadi tempat kering mirip gurun. Kebakaran akan terjadi di sejumlah kawasan dan peralatan sehari-hari manusia akan langsung ludes. Bagian dalam bumi juga ikut memanas, lalu memicu letusan gunung berapi di seluruh dunia. Antartika akan mencair oleh panas dan gunung berapinya ikut meletus. Cuma dalam hitungan menit, seisi bumi akan terkepung api dan debu sebelum hancur menjadi serpihan kecil yang berterbangan di angkasa dan akhirnya jatuh di area yang sangat jauh. Tapi tenang aja, peristiwa seperti ini kemungkinan besar nggak akan menimpa planet kita kalau matahari menggeser bumi dari orbitnya. Ceritanya akan lain lagi sih. Suhu bumi akan memanas karena medan magnet di sekitarnya bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Dan setelah bumi bergeser, medan magnetnya akan melemah. Suhu matahari yang super panas juga bikin bumi kita semakin gosong. Gaya gravitasi jadi nggak stabil. Kemudian, fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari kita makin acak-acakan.
Dalam waktu 5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan berubah jadi raksasa merah. Ukurannya terus melar hingga mampu melahap Merkurius dan Venus. Kemungkinan besar, bumi juga akan jadi incarannya. Saat jaraknya cuma sejauh 1,5 juta kilometer dari matahari, bumi sudah nggak bisa lagi kita huni. Meski terkesan jauh, jarak segitu cuma 4 kalinya jarak bumi menuju bulan. Dengan mendeteksi komposisi kimia pada sinar bintang yang lokasinya lebih jauh, para ilmuwan bisa nemu planet lain seperti bumi. Karena atmosfer di sekitar bintang pemangsa ini telah mengubah komposisi kimianya, mereka bisa tahu tata surya mana aja yang dulunya lebih tenang. Tapi yang perlu digarisbawahi, planet ini harus punya siklus orbit yang sesuai. Kalau orbitnya nggak terhalang objek lain, berarti planet ini bisa kita asumsikan mirip dengan bumi, dan kemungkinan besar bisa dihuni. Tapi proses ini memerlukan waktu yang sangat lama, sebab di dekat kita saja ada jutaan bintang yang mirip dengan matahari. Peluang kita untuk bisa nemu planet seperti bumi masih sangat tipis. Dan kalaupun ada, di planet tersebut kemungkinan ada kehidupan. Kita juga nggak tahu pasti kalau penghuninya secerdas manusia, tapi mungkin mereka telah mengalami evolusi yang sama. Saat melihat langit malam, sepertinya tidak banyak yang terjadi di atas sana dan bintang-bintang selalu berkelap-kelip di tempat yang sama. Selama ribuan tahun, para peneliti berpedoman pada gagasan bahwa cahaya di langit tidak berubah. Para pelaut memandu kapal mereka dengan menggunakan pola bintang yang tetap. Ada juga garis-garis besar rasi bintang yang kita amati saat ini, dan para astronom telah mengidentifikasinya sejak lama. Rasanya mustahil kalau suatu hari nanti kita terbangun dan tidak bisa melihat bintang lagi. Atau apakah mungkin? Sebuah tim peneliti dari Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations atau VASCO mempelajari langit untuk melihat bagaimana keadaan bintang-bintang. Para astronom mendapatkan data dari Gaia, Badan Antariksa Eropa, dan membandingkan informasi dari 70 tahun yang lalu dengan informasi dari masa kini untuk melihat bagaimana langit berubah. Untuk mengujinya dengan benar, mereka harus menggunakan teleskop modern dan teleskop tua. Sesuatu yang sangat menarik terjadi di sana. Lebih dari 700 bintang dari peta lama hilang. Jika satu bintang lenyap, banyak teori yang bisa digunakan, tapi akan lebih sulit jika ada ratusan bintang yang lenyap pada waktu yang bersamaan. Mungkinkah datanya salah atau bintang-bintang itu terlalu redup untuk dideteksi? Tidak, mereka segera menyingkirkan opsi ini karena bintang-bintang tersebut jelas-jelas merupakan bagian dari pengamatan sebelumnya. Jadi hal pertama yang terlintas di benak kita saat membicarakan tentang bagaimana bintang menghilang adalah bintang-bintang ini mencapai titik akhir hidupnya. Bintang yang paling masif sekalipun dan yang kita bicarakan di sini adalah bintang-bintang yang jauh lebih berat daripada matahari kita akan mengalami perubahan mendadak ketika mencapai titik akhir hidupnya yang kita sebut supernova. Supernova adalah ledakan dahsyat yang kemudian bersinar selama berbulan-bulan dan masih terlihat bahkan dalam jarak ratusan juta tahun cahaya. Tapi itulah intinya, kita bisa melihat jejaknya tidak seperti di sini. Mungkinkah ini supernova yang gagal? Artinya mungkin salah satu dari bintang-bintang itu runtuh, tapi berubah menjadi lubang hitam dan melahap sisa-sisanya dari dalam keluar tanpa menimbulkan ledakan dahsyat. Tapi belum ada yang menyebutkan adanya tanda-tanda lubang hitam yang aktif di dekat bintang-bintang tersebut. Bagaimana jika bintang-bintang menjadi kurang tampak karena debu atau gas di sekelilingnya? Ini bisa saja terjadi karena debu dan gas antar bintang memang menghalangi pandangan kita pada objek-objek yang berada jauh. Tapi tidak ada jejak konsentrasi debu atau gas yang luar biasa tinggi. Tidak ada juga yang menghancurkannya, para peneliti pasti akan melihat jejaknya jika hal seperti itu terjadi. Ditambah lagi, bintang-bintang yang hilang itu tidak semuanya berada di area yang sama, yang berarti kemungkinan besar tidak hanya ada satu kejadian fatal yang membuat semua bintang itu menghilang. Selain itu, bintang-bintang tersebut tidak berada pada tahap yang sama dalam hidupnya, jadi tidak mungkin semua bintang itu mendekati akhir hidupnya secara kebetulan. Bintang-bintang itu tidak terlalu tua atau muda, dan levelnya berbeda-beda dalam hal ukuran dan kecerahannya.
Pada saat-saat tertentu, bintang-bintang ini bahkan tampak tidak lenyap karena suatu peristiwa alam. Mungkin sesuatu yang berhubungan dengan peradaban lain, yang mungkin ada di suatu tempat di luar angkasa. Mungkin itulah salah satu cara untuk mencarinya. Kita bisa saja menemukan peradaban rahasia dari planet lain jika kita mengamati dengan cermat perilaku bintang-bintang, terutama yang tidak bisa kita jelaskan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada bintang-bintang yang hilang. Dan sayangnya, saat ini yang kita miliki hanyalah teori-teori, tapi harus diakui, teori-teori itu keren. Mungkin itu hanya semacam cahaya optik yang disebabkan oleh semburan sinar gamma atau bahkan semburan radio cepat. Semburan radio cepat adalah denyut gelombang radio yang sangat kuat. Semburan ini dapat melepaskan lebih banyak energi dalam beberapa ribu detik daripada yang dilakukan matahari raksasa kita dalam waktu hampir 100 tahun. Kita belum benar-benar memahami cara kerja letusan energi ini, jadi kita belum tahu apa yang bisa dilakukannya. Tapi tetap saja, ratusan bintang hilang pada waktu yang kurang lebih bersamaan. Ada sekitar 100 hingga 400 miliar bintang di galaksi kita, jadi kita mungkin akan melihat beberapa di antaranya menghilang. Mudah-mudahan kita akan lebih memahami kenapa hal itu bisa terjadi. Tentu saja para ilmuwan tidak yakin dengan jumlah ini karena kita tidak bisa melihat semua bintang Bima Sakti dari bumi. Ada yang terlalu redup, ada yang terlalu jauh, atau bahkan tersembunyi oleh debu dan gas. Tapi mereka mengasumsikan jumlah tersebut berdasarkan ukuran, bentuk, dan kemungkinan massa Bima Sakti. Dari miliaran bintang, ada sekitar 9.000 bintang yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kalau kamu ingin melihat lebih banyak lagi, kamu butuh teleskop yang bagus yang akan memperlihatkan bintang-bintang lebih redup yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Banyak bintang yang kita lihat di langit malam mungkin sudah tidak hidup lagi. Bintang adalah bola gas raksasa yang menghasilkan cahaya dan panas melalui peleburan nuklir di dalam intinya. Tapi bintang juga memiliki umur yang terbatas dan pada akhirnya bintang akan kehabisan bahan bakar dan berhenti bersinar. Ketika sebuah bintang mati, dia akan menjadi katai putih, bintang neutron atau lubang hitam, tergantung ukurannya. Para ilmuwan menemukan bahwa sebagian bintang yang kita lihat di langit malam sudah terlalu tua untuk bisa bersinar. Artinya, bintang-bintang itu mungkin sudah memudar, tapi kita masih bisa melihat cahayanya karena butuh waktu yang lama untuk sampai ke kita. Sebenarnya kita mungkin sedang melihat masa lalu ketika kita menatap bintang-bintang. Perhatikan semua bintang yang bisa kamu lihat dengan mata telanjang. Bintang-bintang itu berada pada jarak 4.000 tahun cahaya dari kita. Artinya yang kita lihat adalah bintang-bintang yang muncul 4.000 tahun yang lalu. Sebagian besar bintang yang kita kenal berada di dalam galaksi yang merupakan kumpulan bintang, gas dan debu yang sangat besar dan disatukan oleh gravitasi. Tapi ada juga area kosong yang luas di antara galaksi-galaksi dan pertanyaannya adalah, mungkinkah di area tersebut terdapat bintang? Tampaknya area-area ini tidak sepenuhnya kosong. Masih ada gas dan debu serta materi gelap, yaitu materi yang tidak bisa kita lihat tapi kita tahu keberadaannya karena efek gravitasinya pada objek lain. Para ilmuwan bahkan telah menemukan beberapa bintang yang terisolasi di area ruang angkasa ini. Bintang-bintang itu tidak terbentuk di sana, melainkan ada di sana secara tidak sengaja, yang berarti bintang itu mungkin terlontar dari galaksinya karena gaya gravitasi atau tabrakan dengan objek lain. Mungkin ada lebih banyak bintang-bintang seperti ini daripada yang kita sadari, tapi terlalu redup untuk bisa dilihat dari bumi. Bintang sebenarnya tidak berkelap-kelip, hanya saja kita yang melihatnya seperti itu dari bumi. Kelihatannya bintang berkelap-kelip karena atmosfer planet kita yang bergejolak. Cahaya dari sebuah bintang harus melewati banyak lapisan atmosfer, tidak semua lapisan itu sama rapatnya, sehingga menyebabkan cahaya dibelokkan, berubah warna dan intensitasnya. Ada satu bintang bernama Sirius yang terkadang berkelap-kelip, berkilau, dan berkedip-kedip, sehingga sebagian orang bahkan cenderung melaporkannya sebagai sesuatu yang berasal dari luar angkasa. Itu karena Sirius sangat terang dan seringkali berada rendah di cakrawala, yang berarti lebih banyak mengalami efek khusus dari atmosfer bumi. Ketika berada di luar angkasa, para astronom dan astronot yang mengamati bintang-bintang dari sana tidak melihatnya berkelap-kelip.
Hei, kamu mau dengar sesuatu yang keren? Aku, kamu, teman-temanmu, dan seluruh umat manusia, kita semua terbuat dari debu bintang loh. Unsur-unsur yang menyusun tubuh manusia dan semua kehidupan di bumi terbentuk di dalam bintang. Unsur-unsur penyusun kehidupan seperti karbon, nitrogen, dan oksigen terbentuk di dalam bintang dan akhirnya dilepaskan ke ruang angkasa ketika bintang-bintang itu mati. Unsur-unsur ini kemudian menjadi bagian dari bintang-bintang baru, planet-planet, dan akhirnya kehidupan di bumi. Zat besi dalam darah kita tercipta di dalam inti supernova, yakni ledakan masif yang terjadi ketika bintang memudar. Bahkan katanya, kalsium dalam gigi dan tulang kita kemungkinan besar berasal dari ledakan bintang. Oksigen di paru-paru kita juga terbentuk di dalam inti bintang masif sebelum dilepaskan ke ruang angkasa melalui supernova. Bintang biduk. Bintang besar berwarna merah ini baru saja meledak. Plasma merah berhamburan dan bergetar di permukaannya. Bintang ini membakar objek lain di sekitarnya, kemudian wuss, seketika menghilang. Tapi sesaat kemudian, bintang biduk muncul di pusat tata surya kita, menggeser posisi matahari. Dan bola kuning yang biasa kita lihat di siang hari itu telah berganti menjadi bola raksasa merah. Diameternya 25 kali lebih panjang dan bobotnya 30% lebih berat dari matahari. Suhu bintang biduk memang lebih dingin dari matahari, tapi karakteristiknya bikin kita merinding. Jarak antara bumi dengan bintang ini 25 kali lebih dekat dari sebelumnya. Semua air di laut dan sungai mulai menguap, area yang dulunya jadi hutan hujan tropis seketika berganti rupa menjadi gurun gersang. Tapi senja dan pagi hari terlihat lebih cantik. Kalau kamu memandangi langit fajar dari atas gedung Empire State, akan muncul berkas sinar di atas cakrawala. Pancarannya sangat menyilaukan karena bintang biduk 110 kali lebih terang dari matahari. Kemudian, bintang ini naik ke atas langit. Bulatan di cakrawala semakin membesar hingga seisi langit cuma dipenuhi rupa bintang merah ini. Posisi bintang biduk terus mendekat sampai kamu bisa melihat badai plasma panas di permukaannya. Terjadi ledakan dan semburan massal secara berkala. Sejumlah materi tersembur dari permukaan bintang dengan kecepatan mencapai 2000 km per jam. Materi ini berbentuk melengkung dan menempel di kedua ujung bintang biduk. Kamu juga harus memakai pakaian luar angkasa super canggih agar bisa mengamati bintang terbit. Sedangkan kehidupan di bumi telah lama terhenti. Kondisinya terus memburuk karena tiap 8 hari sekali bintang biduk akan bertambah terang. Planet kita juga semakin menyerupai Venus. Posisinya sangat dekat dengan matahari dan suhunya juga terlalu panas sehingga tidak kondusif untuk menyokong terbentuknya kehidupan. Oke lah, selagi planet kita semakin dingin, gimana kalau kita taruh Proxima Centauri aja di pusat tata surya? Objek langit ini bukan bintang merah, tapi katai merah. Ukurannya hampir 7 kali lebih kecil dari matahari, sedangkan bobotnya hampir 9 kali lebih ringan. Seisi laut dan sungai di bumi nggak akan menguap, tapi permukaannya beku. Hutan dan rimba diselimuti salju selama kurang lebih 1 minggu, suhu global di bawah 0. Saking gak kuatnya, tumbuhan yang berhabitat di tempat dingin pun mulai punah. Kebanyakan tumbuhan ini mengandalkan energi matahari, sedangkan ketersediaannya terus menipis. Tapi, jauh di bawah lapisan es, masih terdapat air. Suhunya terus naik karena terkena inti bumi yang panas. Mikroorganisme akan bisa bertahan hidup, bumi terlihat lebih redup layaknya senja yang terus datang. Bulan juga sangat sulit dilihat, dan parahnya lagi, satelit alami kita ini nggak bisa memancarkan cahaya sendiri karena cuma memantulkannya dari sinar matahari. Kalau Proxima Centauri jadi bintang induk kita, bulan akan terlihat sangat gelap. Yang lebih pelik justru orbit bumi. Matahari punya gaya gravitasi yang membuat bumi kita berpredikat sebagai zona Laikuni. Suhunya nggak terlalu panas maupun dingin. Nah, gravitasi Proxima Centauri jauh lebih lemah, dan bumi perlahan bergerak menjauhi bintang ini. Planet kita bisa saja menabrak asteroid atau planet lain yang melayang di ruang angkasa. Yang lebih parah lagi, justru kalau Proxima Centauri nggak bisa menahan bumi, lalu bumi terlempar keluar menuju ruang angkasa yang gelap. Maka bisa dipastikan bumi nggak akan lagi menjadi planet yang Laikuni.
Oke lah, kita ganti aja pusat tata surya kita dengan Sirius atau bintang paling terang di langit malam. Padahal ukurannya cuma 70% lebih besar dari matahari kita, tapi suhunya hampir 2 kali lebih panas. Jadi, selain terang, cahayanya juga sangat ngebul. Warnanya bukan kuning, tapi perpaduan antara putih dan biru. Saat berada di luar ruangan, kamu perlu pakai kacamata untuk melindungi matamu. Aspal jalanan juga pasti akan bergolak. Memangnya kamu mau keluyuran di luar rumah dalam kondisi seperti itu? Kalau kamu mau masak telur di pinggir jalan juga bisa. Dan pastinya, dalam kondisi ekstrim seperti ini, semua kehidupan di bumi sudah lama lenyap. Bukan cuma masalah suhu aja loh, Sirius juga memancarkan banyak radiasi. Meski bisa melindungi bumi dari radiasi sinar matahari, atmosfer belum bisa menangkal radiasi Sirius. Bikin tata surya kita lebih nyeleneh yuk. Gimana kalau pakai sistem bintang ganda aja? Dalam sistem ini, 2 bintang mengitari bintang induk yang sama. Ada juga bumi kita yang masih baik-baik saja. Faktor utamanya ada 2, yaitu ukuran dan kecerahan bintang. Kedua bintang ini nggak terlalu besar, cahayanya juga nggak seterang matahari. Asalkan bumi kita berada di zona aman, semuanya akan baik-baik saja. Saat fajar menyingsing, 1 bintang akan terlihat di bawah cakrawala, lalu disusul oleh bintang lainnya. Meski begitu, pemandangan indah ini akan segera berubah menjadi ledakan dahsyat. Dalam sistem bintang ganda, salah satu bintangnya akan selalu lebih besar. Lama-lama, bintang besar ini akan menarik materi dari bintang yang lebih kecil, lalu menelannya. Bintang besar ini akan mencapai masa kritisnya, lalu meledak. Ledakannya hampir sekuat supernova dan mampu menghancurkan seluruh sistem tata surya. Cahaya yang dihasilkan akan bisa dilihat dari jarak sejauh ratusan tahun cahaya. Setelah kejadian ini, muncullah nebula raksasa di tata surya kita. Materinya terbuat dari debu dan partikel bintang yang tersisa. Lanjut ke bagian alam semesta yang bikin kita geleng-geleng kepala. Lubang hitam. Objek ini mendepak matahari dari pusat tata surya kita. Gelagatnya misterius dan menakutkan, ia juga mampu menyedot semua objek yang ada di dekatnya. Di dekat lubang hitam, ternyata ada loh zona Laikuni. Jaga jarak aja lah daripada terhisap ke dalam perangkapnya. Jarak Merkurius dan Venus terlalu dekat dengan lubang hitam. Jadi kemungkinan besar keduanya akan terkoyak lalu bergerak menuju horizon peristiwa. Area ini menjadi perhentian terakhir sebelum keduanya menabrak singularitas atau inti dari lubang hitam. Masalah besarnya hanyalah cahaya dan waktu. Lubang hitam menyerap cahaya, bukan memancarkannya, maka bumi akan menjadi dingin dan gelap. Dan di dekat objek besar, waktu akan berjalan lebih lambat. 1 detik di dekat lubang hitam bisa saja setara dengan berminggu-minggu atau malah berbulan-bulan di ruang angkasa. Kita memang gak akan tahu perbedaannya, tapi seluruh objek di sekitar kita akan berjalan relatif lebih cepat. Objek apapun bisa berubah menjadi lubang hitam kalau dimampatkan sampai ukurannya sesuai. Matahari bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya menyusut hingga sepanjang 6 km. Dan bumi juga bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya terus dimampatkan hingga sepanjang 1,8 cm. Wah, pusat tata surya kita sudah ditempati oleh batu angkasa kecil, bintang neutron, diameternya sekitar 30 km. Sebagian meteorit pun lebih besar dari bintang neutron, tapi massa bintang ini seberat matahari, jadi gaya gravitasinya hampir sama dan orbit bumi tetap. Namun begitu, bintang neutron memancarkan sinar yang hampir tidak bisa dilihat. Akibatnya, bumi diselimuti malam permanen. Tetap aja sih, suhunya terus memanas. Saat bintang neutron terbentuk, suhunya bisa berkali-kali lipat lebih panas dari matahari. Tapi seketika menjadi dingin hingga suhu normal. Jadi kemungkinan seluruh kehidupan di bumi nggak akan ngebul. Selain itu, bintang kecil ini berputar sangat cepat dan bisa berubah menjadi pulsar atau objek yang bersinar terang di kedua sisi bintang tersebut. Bintang neutron juga memancarkan radiasi pada kecepatan tinggi. Cahaya ini akan membuat planet kita benar-benar steril. Dalam kondisi ini, semua bentuk kehidupan nggak bisa bertahan. Beralih ke bintang terbesar yang pernah ada, Stephenson 218. Bintang merah ini 2150 kali lebih besar dari matahari. Dan kalau kita menaruhnya di pusat tata surya kita, tepinya akan berada di orbit Saturnus. Maka Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter sudah tertelan oleh bintang raksasa ini. Saturnus, Uranus, dan Neptunus terpanggang dalam api seperti kacang panggang, kemudian akan langsung menguap. Hal ini juga bisa terjadi pada matahari kita, makin tua umurnya, makin merah dan besar pula penampilannya.
Kemudian, bahan bakarnya atau hidrogennya akan habis. Matahari mulai membakar unsur intinya yang lebih berat. Akibatnya, matahari mengembang, lalu kita akan bisa menyaksikan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang lebih indah. Tapi suhunya sangat tinggi. Menurut teori, matahari akan membesar dan menelan bumi, kemudian akan meledak dalam supernova tanpa menyisakan materi apapun. Ayo naik, cepat, waktu kita sedikit. Kita akan melakukan perjalanan kosmik untuk menemukan bintang terbesar di alam semesta. Bintang pertama yang kita lewati adalah matahari kita sendiri. Sejauh ini, meski bukan yang terbesar, matahari tetaplah masif. Kamu bisa memasukkan 1 juta bumi di dalamnya. Artinya, jika matahari kita jadikan sebesar bola basket, bumi hanya seukuran setengah penghapus karet. Jika kita menaruh semua planet di satu sisi timbangan dan matahari di sisi satunya, berat kumpulan planet kita tidak akan ada tandingannya. Matahari membentuk 99,9% dari seluruh massa di tata surya kita. Pada dasarnya, massa adalah seberapa banyak bahan atau materi dari suatu benda, dan berkat massa inilah bintang-bintang dapat bersinar. Begini, semakin banyak materi dalam sebuah bintang, semakin tebal dan panas pula intinya. Ini kemudian memulai rantai reaksi kimia. Atom hidrogen saling bertabrakan sehingga membentuk helium dan melepaskan energi super besar. Energi itu adalah cahaya dan panas bintang. Jadi, bintang yang lebih besar sama dengan bintang yang lebih terang. Tapi, makin banyak reaksi yang terjadi, umur bintang semakin pendek. Saat mulai kehabisan bahan bakarnya, bintang akan memasuki fase raksasa. Bintang akan mengembang dan berubah menjadi merah. Ini membawa kita kembali ke misi utama kita. Bintang terbesar yang akan kita temukan kemungkinan besar berada di penghujung usianya. Mesin hipercahaya kita menyala. Kita akan segera tiba di sistem Lumen 16. Di sini kita akan menemukan salah satu bintang terkecil di seluruh alam semesta, Katai Coklat. Kecil yang aku maksud berarti seukuran Jupiter. Tapi ukurannya terbilang kecil untuk bintang. Katai Coklat juga disebut bintang gagal karena tidak memiliki cukup massa untuk memunculkan reaksi kimia yang kusebut tadi. Artinya mereka tidak seterang bintang lain, tapi sangat padat. Semua materi di dalamnya bertumpuk begitu erat, beratnya mencapai 80 kali berat Jupiter, meski ukurannya sama. Jika menurutmu itu luar biasa, tunggu sampai kamu melihat Katai Putih. Yang satu ini jauh lebih padat, yang ini bernama Sirius B. Ukurannya juga setara Jupiter, tapi beratnya sama dengan matahari. Sirius B memancarkan cahaya putih redup. Setelah kehabisan bahan bakar, Sirius B akan berubah menjadi merah dan mendingin. Sekarang, mari terbang lebih dekat ke tetangganya yang raksasa, Sirius A. Kamu bisa dengan mudah melihat bintang ini dari bumi, bahkan tanpa teleskop. 2 kali lebih berat dan lebih dari 1,5 kali lebih lebar dibanding matahari kita, Sirius A adalah bintang paling terang di langit malam bumi. Sekarang kita terbang 550 tahun cahaya dari bumi ke konstelasi Cassiopeia. Hampir 100 tahun lalu, ledakan kosmik terjadi di sini. Ledakan ini memperluas atmosfer bintang Gamma Cassiopeia dan sejumlah gas terlempar keluar angkasa. Selain itu, Gamma Cassiopeia menjadi bintang paling terang di konstelasi ini. Ukurannya 10 kali lebih lebar dibanding matahari kita. Beralih ke bintang utara yang terkenal. Anehnya, bintang lain pernah memegang julukan ini selama bertahun-tahun, dan lebih banyak bintang lain akan merebut julukan ini di masa depan. Hal ini terjadi karena bintang kutub utara bumi berubah setiap 26.000 tahun. Bayangkan planet kita seperti gasing yang berputar. Kutub utara bumi bergerak dalam lingkaran kecil menunjuk pada bintang-bintang yang berbeda di bagian utara.
Bintang utara saat ini adalah bintang super raksasa yang 37 kali lebih lebar dan 5 kali lebih berat daripada matahari kita. Mudah sekali menemukannya di langit malam, letaknya ada di ujung Ursa Minor. Persiapkan dirimu lagi, kita akan berangkat ke mata badai, pusat galaksi Bima Sakti kita. Untuk melihat bintang selanjutnya, kita perlu beralih ke mode inframerah. Bintang pistol ini bersembunyi dari kita di dalam debu angkasa. Hanya dalam 20 detik, jumlah cahaya yang dipancarkan bintang pistol setara dengan cahaya yang dipancarkan bintang di kampung halaman kita dalam setahun penuh. Ukurannya pun bukan main, 420 kali lebih lebar daripada matahari. Tapi bintang pistol tetap bukan bintang paling terang yang dikenal umat manusia. Gelar bintang paling terang dipegang oleh bintang super raksasa biru di konstelasi Triangulum. Inilah B416. Cahayanya hampir 10 juta kali lebih terang daripada matahari. Tapi ingat, semakin terang sebuah bintang, semakin cepat dia menghabiskan semua bahan bakarnya dan semakin pendek pula umurnya. Dibandingkan katai merah yang hampir tidak bersinar dan membakar bahan bakar jauh lebih lambat, umur B416 akan ratusan ribu kali lebih pendek. 3.400 tahun cahaya dari bumi, ada salah satu objek langit paling langka di alam semesta. Objek ini adalah bintang hiperaksasa kuning bernama Rho Cassiopeia. Di antara bintang yang tak terhitung jumlahnya di galaksi kita, hanya ada beberapa lusin bintang hiperaksasa. Dan meski bintang ini sangat jauh dari bumi, kamu masih bisa melihatnya di langit tanpa bantuan teleskop. Alasannya, bintang ini 300.000 kali lebih terang daripada matahari kita. Selain itu, Rho Cassiopeia juga 900 kali lebih lebar daripada bintang kita. Dan warna kuningnya memberitahu kita bahwa cadangan bahan bakarnya akan bertahan lama. Saat Rho Cassiopeia mulai memerah dan mengembang, dia akan menjadi salah satu bintang terbesar di seluruh alam semesta. Sekarang kita bergerak ke konstelasi Orion. Bintang yang terlihat di depan kita, Betelgeuse, adalah salah satu bintang terbesar yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ukurannya 700 kali matahari kita. Jika Betelgeuse menggantikan posisi matahari, permukaannya akan menyentuh sabuk asteroid yang letaknya di antara orbit Jupiter dan Mars. Betelgeuse akan menelan 4 planet bagian dalam, termasuk bumi. Tapi bintang ini membuat astronom sangat antusias. Mereka memperkirakan Betelgeuse akan meledak dan mempertunjukkan ledakan super indah dalam 10.000 tahun mendatang. Ledakan ini akan menjadi peristiwa astronomi terbesar sepanjang masa karena kita akan dapat mengamati supernova dari jarak dekat, tapi terbilang aman. Bintang yang meledak akan bersinar seterang bulan setengah. Cahayanya akan terlihat pada langit di siang hari selama 1 tahun dan pada malam hari untuk beberapa tahun lebih lama. Sekarang kita mendekati bintang yang 1000 kali lebih lebar daripada matahari. Mu Cephei adalah bintang hiperaksasa, pemegang gelar bintang paling merah yang diketahui manusia. Warnanya menunjukkan bahan bakarnya akan habis tak lama lagi. Tapi ukurannya masih sangat besar sehingga bisa menampung 1 miliar matahari di dalamnya. Dan karena masanya, bintang ini pada akhirnya akan menjadi supernova atau bahkan lubang hitam. Mari kita berjalan sampai hampir 4.000 tahun cahaya dari rumah kita. Ini dia super raksasa merah bernama Phaeae Canis Majoris. Ini salah satu bintang paling besar dan paling terang di Bima Sakti. Bintang ini bisa memuat 3 miliar matahari. Dan meski ukurannya sangat besar, bintang ini ternyata sangat ringan. Beratnya hanya setara 17 matahari. Untuk takaran objek langit, bisa dibilang bintang ini setara dengan balon yang ditiup. Dalam 100.000 tahun mendatang, Phaeae Canis Majoris akan meledak menjadi hipernova. Radiasi gamma akan menghancurkan semua kehidupan di area alam semesta di dekatnya. Tapi bintang ini sangat jauh dari tata surya kita, sehingga kita akan tetap aman. Jika MY kita letakkan di tengah tata surya kita, radiusnya akan sampai ke orbit Saturnus. Untuk mengingatkanmu seberapa jauh Saturnus itu, bayangkan seperti ini. Cahaya matahari membutuhkan waktu 8 menit untuk sampai ke bumi. Untuk sampai ke Saturnus, dibutuhkan lebih dari 1 jam.
Dibandingkan bintang masif ini, matahari hanyalah sebutir pasir. MYCV adalah salah satu bintang paling terang dan paling merah di alam semesta kita. Semakin besar dan merah sebuah bintang, semakin dekat pula ujung usianya. Jadi, kita bukan hanya sedang melihat titannya alam semesta, tapi juga salah satu benda langit tertua yang ada saat ini. Bintang terbesar kedua di alam semesta adalah Uy-Scuti. Lebarnya sekitar 2,5 miliar kilometer, 16 kali jarak bumi ke matahari. Ini adalah bintang variabel yang berubah-ubah cahayanya. Kecerahannya berubah setiap 2 tahun. Uy-Scuti adalah pemecah rekor dalam penghabisan bahan bakar per tahun. Ilmuwan memperkirakan Uy-Scuti akan berubah kembali ke suhu yang lebih panas seperti raksasa kuning. Perjalanan kita akan segera berakhir. Di hadapan kita terdapat Stephenson 218. Dibutuhkan 20.000 tahun bagi cahaya dari bintang ini untuk mencapai bumi. Di planet terestrial mungil kita ini, sulit untuk mengabaikan raksasa merah sebesar ini. Lebarnya 2150 kalinya matahari kita. Kita butuh 10 miliar matahari untuk mengisi volumenya. Sebagai perbandingan, rata-rata pantai mengandung hanya sekitar 5 miliar butir pasir.